Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak The Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor dari orang tua ya. Dari orang tua saya sendiri. Ini motor itu yang dengan kendala pada lampu depannya itu mati. Nah, pada bagian lampu depannya itu tidak mau nyala ya. Setelah kita lakukan proses pengecekan pada bagian lampu bohlamnya di sini itu masih normal ya, ataupun filamennya itu tidak putus. Jadi kemungkinan besar ada kerusakan pada bagian saklarnya ya, entah itu saklar jauh dekat ataupun saklar jarak buat matiinnya ya. Dan kita coba utak-utik pada bagian saklar jauh dekatnya. Nah, di sini itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, pada bagian lampunya itu tidak nyala. Nah, cara yang dilakukan ketika kita mau memeriksa pada bagian lampu ya, kita lepas dulu pada bagian saklarnya. Nah, kita lepas dulu saklarnya dengan cara seperti ini, bisa dibongkar juga lebih baik. Ya, di sini kita cek dulu ya, sebelum memvonis komponen mana yang rusak, kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Cara pengecekannya itu dengan cara menggunakan kabel jumper ya, ataupun dengan bisa menggunakan kawat ya. Kalau nggak ada kawat, pakai jarum pentul juga bisa ya. Oke, di sini saya menggunakan dari bagian jarum pentul ya, buat dilakukan untuk pemeriksaan pada bagian kabel-kabelnya ya, dijamperkan. Oke, kita cari jarum pentulnya ya. Di sini sudah ada jarumnya, kita ambil dua jarum. Nah, pada bagian dua jarum di sini itu nanti akan dipasangkan ke ini ya, kabel yang menuju ke bagian saklar jauh dan dekat. Nah, di sini kita pasangkan di kabel yang tengah sama yang pinggir ya. Jadi yang tengah itu yang didapatkan dari saklar on off. Nah, yang untuk di bagian pinggir-pinggir yang untuk terminalnya ini buat jauh sama dekatnya ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita pasangkan pada bagian tengah dan pinggir ya. Kita perhatikan di sini ternyata lampu itu masih nyala semua ya, dengan cara proses jumper seperti ini. Nah, dapat diperhatikan. Kita cek lagi untuk di bagian tengah sama pinggirnya, ini jarak dekatnya. Nah, ini juga masih nyala ya. Tadi yang jarak jauh juga masih nyala. Jadi tidak ada kerusakan pada bagian saklar on off nya ya. Untuk saklar on off ini masih bagus. Nah, kendalanya itu hanya di bagian saklar jarak jauh dan dekatnya. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan proses perbaikan pada bagian saklar jauh dekatnya ya, yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita lepaskan pada bagian-bagian dari komponen saklar jauh dekatnya. Untuk proses pembongkaran seperti ini ya, tinggal kita gunakan obeng min dan kita tarik ya, tinggal tarik saja kalau pengunciannya itu sudah terlepas ya. Nah, dapat kita lihat pada bagian terminalnya di sini tuh kotor ya. Jadi aliran listrik yang didapatkan dari saklar on off itu tidak bisa dibagi menuju ke bagian saklar jauh dekatnya. Nah, di sini kita coba bersihkan dengan menggunakan cutter ya. Bisa kita gunakan amplas, bisa juga kita gunakan cutter dengan cara seperti ini. Kita tinggal bersihkan ya. Yang penting agar kuningannya itu dapat terlihat. Nah, nanti ketika di sini itu sudah dibersihkan, kemungkinan besar itu akan nyala kembali ya. Tapi kalau misalkan pada bagian kuningan di sini itu sudah terbakar, ya lebih baik dilakukan penggantian. Nah, untuk penggantian pada saklar ya, alangkah baiknya menggunakan komponen yang original ya, ataupun yang bagus. Jadi biar
lebih awet juga dan tidak jajan ya. Nah di sini itu terminal yang digunakan untuk membagi ya, untuk membagi jauh sama dekatnya. Nah di sini kita bersihkan juga. Nah pada bagian ini kalau misalkan pada tonjolannya itu sudah terlalu dalam ya, itu lebih baik ganti ya. Jadi untuk penggantian itu satu paket ya, udah jadi tinggal pasang saja. Jadi tidak ada yang menjual pretelan seperti kuningannya saja, itu enggak ada ya. Oke, setelah dilakukan proses pembersihan, kita lumasi dengan menggunakan paslim ya, agar proses pemencatan tombol jauh dekatnya itu bisa lebih enak, ringan. Oke, setelah dilakukan proses pembersihan, di sini kita pasang ya untuk melakukan pengecekan apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Starter dan mesin menyala ya. Di sini langsung bisa menyala untuk lampunya. Jadi pada bagian kuningannya itu masih bisa digunakan ya. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Kalaupun mau dilakukan penggantian pun juga lebih bagus. Nah di sini itu ada kendala pada bagian saklarnya, itu kalau misalkan digoyang itu lampunya mati hidup ya. Ini biasanya pada bagian soketan dari saklarnya ya, soketan dari saklarnya itu renggang. Jadi kita lepas lagi dan pada bagian soketannya ini kita rapatkan agar menancap lebih maksimal ke bagian saklarnya ya, yaitu dengan menggunakan bahan seperti ini ya, yang ujungnya itu lancip, dan kita coba lakukan proses kerapatan pada bagian soketnya. Oke ya, ini sudah selesai dan dapat dinyalakan kembali untuk bagian lampu depannya. Untuk jauh dekatnya itu sudah bisa dinyalakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.